Kayaknya pemimpin-pemimpin di negara ini gitu ya, bos-bos, direktur harus belajar deh punya kepribadian yang kadang bisa rileks melucu kayak Koko. Karena kita itu ya, umur ini kan makin bertambah. Sudah pasti kalau kreativitas itu kalah sama yang muda. Jangan merasa kita yang tahu semuanya. Jadi udah lo gini seolah-olah kita semua yang tahu. Nggak mungkin, pasti dia lebih pintar dari kita. Jadi yang kita perlukan tadi adalah endurance, kesabaran, dan ada saat-saat kita kalah, ada saat-saat kita gagal, ada saat-saat kita jatuh. It's okay. That's life. It's okay. That's life. Jadi bukan berarti kalau kita kalah is the end of the game. Yeah. Play the game, enjoy the game. Seperti itu. Hai Well Grown People, hari ini di episode The Real People, Real Story ada kisah menarik. Jadi jika Anda berpikir Anda dari keluarga tidak mampu, Anda itu nakal, Anda tidak doing good in school di awal-awal, bukan berarti Anda tidak punya masa depan. Pak Junanto Herdiawan, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, sudah membuktikan dia bisa berhasil. Nah, saya mau tanya Pak Junanto, tapi sebelumnya terima kasih loh. Aduh, BI itu sibuk banget. Waktu dibikin janji, nggak janji ya, nanti mendadak batal. Nah, ini satu kok menarik. Nah, saya panggilnya Koko. Kenapa? Pak Junanto itu orang Indonesia asli, sedangkan saya Chinese. Ketika kami bertemu, saya digodain dipanggil Cici. Akhirnya sampai sekarang beliau panggil saya Cici, saya panggil Koko. Nah, lucu ya kok, saya bergaul dengan orang pribumi itu nggak pernah ada urusan sara segala macem ras gitu ya. Tapi lucu kalau ada isu-isu negara kita itu sara tinggi. Nah anyway, sebenarnya kenyataannya in the real life dari saya kecil sampai besar tidak begitu banyak mengalami soal ras sih di mana saya bertumbuh. So I'm happy punya teman-teman Indonesia asli yang very nice, very supportive. Thank you for coming to yayasan ya. Terima kasih Ci Yuli. Oke, aku panggil Koko aja biar semua penonton tahu nih hubungan baik kita orang. Kok masa kecil Koko. Buat aku sih Koko keren ya, orang yang sudah mencapai titik karir ini. Jadi kalau orang bahkan bilang kerja sama orang tuh belum tentu bisa sekolah anak luar negeri. Enggak juga, banyak orang yang kerja profesional sanggup menyekolahkan anak sampai akademis yang terbaik yang bisa mereka kasih. Perjalanan Koko masih kecil. Who are you? Who were you? Ya, makasih Ci Yuli atas ininya, undangannya. Saya sama kayak Ci Yuli, dibesarkan di daerah Sumur Batu ya dulu ya, di daerah Jakarta Pusat, itu Kemayoran. Ya, bergaul juga dengan berbagai macam ras, suku, agama. Jadi teman-teman saya kalau dari orang Tiongkok banyak banget dari kecil gitu kan. Jadi memang biasa manggil Koko, pakai Cici gitu juga biasa. Jadi di situ sangat beragam. Tapi kita Cici Koko ini bukan mengejek ya, memang pure biasa, panggilan close gitu loh. Karena panggilan berteman, dan saya juga bukan berasal dari keluarga yang crazy rich sultan gitu ya. Kalau sekarang biasa-biasa aja gitu. Dan biasa itu you kecukupan atau you kekurangan? Ya cukup, atau lebih dari aja. cukup? Ya cukup lah pas-pasannya. Susah juga kalau minta apa gitu, sepatu ya nggak bisa tiap tahun bisa minta gitu kan, karena orang tua saya kan juga kerja di pegawai negeri, jadi ya secukupnya. Ibu kerja nggak? Ibu saya kerja pegawai jadi negeri. Bapak ibu kerja? Ya, ibu kerja untuk mencukupi kebutuhan ibu. Anak berapa? Anak saya? Bukan anak bapak ibu? 3, kita hidup bertiga. Jadi bertiga aja suami istri kerja, itu hidupnya cuma pas? Iya Pak, karena kita bertiga kan, adik saya 2 gitu kan. Jadi ya hidup pas aja gitu ya, nah, minta barang, minta apa ya kalau pas. Tapi zaman sekarang kan cuma satu orang yang bekerja, orang tua, anaknya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya bahaya itu. ya gitu. Jadi masa sekolah saya di situ, SD saya di daerah Sumur Batu, SMP di daerah Perunggu, SMA di Salemba, kemudian sempat kuliah di Grogol, Sakti, dan sampai sekarang bekerja. Ya memang saya nggak terlalu istimewa juga, agak bandel-bandel juga dulu sih waktu. Sekolahnya juara gak sih kok? Nggak pernah, saya juara itu sekali aja seumur hidup itu cuma kelas 6 SD, itu juga juara 3. Terus sekolahnya serius atau main-main sebenarnya? Saya nggak tahu dulu sekolah apaan gitu ya kayaknya. Jadi masa kecil banyakan main. Jadi saya juga bilang sama saya kalau udahlah, kalau memang masih SMP, SD, SMP, SMA banyak main nggak apa-apa. Betul, setuju. Explore yourself. Setuju. Kita harus banyak bertemu teman, explore. Jadi nggak usah di kamar belajar. Social skillnya terbentuk ya kok ya. Iya, betul. Kasihan anak-anak kecil kalau belajar tuh stres, jadi nerd, nggak bisa gaul ya. Saya lihat anak-anak juga kalau terlalu ini kasihan, nanti dia
memang akademis mungkin bisa bagus ya, mungkin pilihan ya. Tetapi saya pada waktu kecil tidak pernah dituntut orang tua saya untuk harus juara. Nah, gitu. Akhirnya ya tapi nggak pernah juara jadinya. Tapi di BI ya, Koko Iwan ini, dipanggil saya Koko Iwan, itu terkenal loh dengan personality-nya yang, friendly, berkreatif sekali. Bahkan pimpinan Koko dulu sempat ngomong sama aku, nih si Junanto nih sangat very PR person, marketing person. Nah itu mungkin karena dari masa kecil sangat gaul ya orangnya. Ya mungkin sebagian besar dan semua dari kita itu apa yang kita lihat sekarang itu adalah bentukan dari akar kita sebenarnya. Jadi setiap orang kita tidak bisa ngejudge, oh kalau begini sih, kalau begini, karena kita harus mengenali dulu akarnya. Mungkin dia dibesarkan dalam keluarga begini atau masyarakat yang begini. Jadi kalau dikatakan seperti itu ya mungkin saya pun terbentuk pada akar masa kecil. Di mana kita berada, disitulah jadi pembentukan terjadi. Betul, pembentukan terjadi di situ. Okay. Kalau masa kecil kita beragam, dihadapkan pada banyak masalah, banyak jalan, banyak ketemu orang, mungkin orang itu akan lebih bisa menerima perbedaan. Okay. Tapi kalau masa kecilnya hanya satu, jadi kebenarannya diklaim itu aja, karena tidak pernah melihat kebenaran lain gitu kan. Sehingga dia gampang tersinggung, gampang marah kalau ada perbedaan. Nah itu. Oh ini bercanda melulu pemirsa. Nah sekarang kan dulu Koko gaul, anak-anak Koko suruh gaul. Koko ada rasa ketakutan nggak? Karena banyak orang tua itu ketakutan kasih anaknya gaul terus anaknya bablas. Ya ini wajar, memang penyakit kita sebagai orang tua ya. Saya kemarin baru nonton film juga tuh bagaimana bapaknya takut sekali anaknya tidak sesuai dengan adab dan keluarga. Jadi memang kita rasakan gitu, ada ketakutan. Tapi saya selalu ingat Gibran ya, bahwa anak-anak kita sebenarnya bukan anak-anak kita gitu kan. Jadi mereka boleh memilih hidupnya masing-masing selama kita beli bekal. Yang penting kita bekali mereka dengan value. Sebenarnya parenting dari rumahnya sudah dikukuhkan gitu ya untuk melepas mereka bergaul ya value-nya. Itu biar mereka memilih hidupnya, tapi value-nya yang kita tanamkan. Jadi bukan kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ekonom, kamu harus jadi. Oh tidak, Koko tidak menentukan major sekolah mereka. Tidak, biar mereka yang memilih. Kita hanya memberikan guidance, value, itu yang paling penting buat anak-anak kita. Kasihan kalau kitanya bahagia, anak-anaknya bahagia. Nggak fair ya? Nggak fair. Dilahirkan untuk tidak bahagia. Iya kasihan. Karena saya maunya anak begini gitu, tapi anaknya nggak bahagia, kan kasihan. Karena kalau anak bisa memilih, mereka juga pilih orang tua yang terbaik, yang terasik. Bener. Makanya jadilah orang tua yang jangan anak bilang apes, bener gue punya orang tua. Iya, kasihan banget. Bokap gue, apes gue. Jadi dan mereka juga bangga dengan orang tua. Karena saya sejak itu ayah ibu saya itu tidak pernah memaksakan saya untuk apa gitu. Terserah deh. Kayak saya juga heran kadang-kadang pas saya dulu dilepas begitu aja. Saya pulang pergi seminggu nggak dicariin. Nggak dicariin? Iya, saya kan belum ada handphone. Mungkin mereka khawatir juga gitu. Tetapi mereka percaya bahwa saya nggak akan macam-macam gitu. Saya kembali dengan baik-baik, dengan selamat. Nah, stop sampai tadi masa sekolah SMA, kuliah. Itu Anda nakal senakal itu nggak pulang begitu, kenapa? Masa SMA. Yang kabur itu seminggu nggak pulang, pergi seminggu bilang tuh. Masa SMP SMA itu kan masa-masa nakal ya, masa-masa banyak pertemuan eksploratif ya. Jadi pada waktu itu setiap Sabtu, Minggu biasanya kan 17 tahun tuh Sweet 17. Setiap pada party. Darah muda lagi mendidih. Darah muda kita selalu jalan ke puncak atau kita jalan keliling Jawa gitu ya, naik bis pada saat itu ya maksudnya paling bilang saya mau jalan gitu aja, orang tua saya oke. Tapi seminggu itu kan nggak hubungi, nggak ada handphone, nggak ada apa. Itu nggak lapor polisi bu, Bapak. Zaman sekarang anak-anak udah di handphone ya di grup family ya. Family. Jadi kasihan juga, tapi kita juga kadang-kadang dulu tuh kita nggak diginiin loh sama orang tua kita gitu. Iya. Oke, lulus kuliah. Kerja pertama memang udah langsung di BI sampai hari ini atau sudah melalang buana kemana-mana dulu? Ya, saya sebelum masuk BI saya kerja di TV. Saya reporter, saya jurnalis. Jadi karena TV apa boleh tahu? Antv gitu. Oh. Antv tahun 95. Oh, I see. Jadi masih di Menara Mulia Sentra, Sentra Mulia kantornya. Jadi itu reporter saya di situ. Jadi karena memang saya kakek saya itu wartawan 3 zaman. Dia buat zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Orde Lama, Orde Baru, sempat jadi wartawan juga. Menurun ke cucu. Kemudian saya senang melihat dia karena saya waktu SMP tinggal sama kakek saya.
dan melihat di usia tuanya kakek saya masih mengirimkan karikatur waktu itu ke berita Buana kalau nggak salah. Berapa tahun di media? Hanya nggak sampai setahun karena Setahun. terus keterima di Bank Indonesia. Oh, jadi cuma lulus sekolah setahun kerja di Iya. perusahaan lain, langsung di BI karirnya sampai hari Iya, ini. sampai hari ini 25 tahun lebih. Hidup BI, semua yang kerja di BI itu lama-lama banget. Iya. Nah, oke, Kok, ceritain karir Koko waktu masuk BI itu posisi apa sampai bisa ada di posisi direktur hari ini? Kalau masuk ke birokrasi ya atau lembaga-lembaga negara, kementerian lembaga negara itu adalah kita harus membayangkan itu bukan sprint run, tetapi maraton. Jadi yang dilihat itu bukan kecepatan, tetapi endurance, kesabaran. Jadi saya ngeliat anak-anak kalau mau masuk ke lembaga pengen buru-buru jadi direktur, nggak bisa. Saya 25 tahun gitu kan. Itu mah penyakit anak sekarang, Iya. kalau semua mau cepet Makanya sukses, cepet semua. kaya. Zaman sekarang semuanya instan. Semuanya instan sehingga pengen buru-buru, mesen makan bisa instan, mesen apa, nonton TV, nonton bioskop, film, semuanya instan. Tetapi ada hal-hal seperti kepuasan kerja itu nggak bisa instan. Sehingga ketika saya masuk dulu memulai dari bawah. Apa posisinya? Dari dulu tuh staff ya, asisten manajer itu posisi dari bawah. Dari bawah ini sampai ke atas tuh jenjangnya panjang. Berapa belas tahun sampai direktur ini? Mungkin 17 tahun. Benar, 17 tahun. 20 lah. Hampir 20 tahun baru jadi direktur. Artinya kan perjalanannya panjang. Terus kenapa Koko nggak suka loncat-loncat karir gitu, pindah-pindah? Kan sekarang banyak orang nggak happy, lama pindah-pindah. Kasih tahu dong pemirsa, kalau orang tuh kutu loncat tuh tidak untungannya apa, ketidakuntungannya? Ya, bekerja yang paling penting sih ya, yang perlu kita ini adalah bagaimana excitement kita pada pekerjaan. Jadi bukan masalah kalau kita mau loncat ya mungkin ada yang seneng ya begitu ya. Tetapi ketika kita excited pada pekerjaan kita, ya pelan-pelan dinikmati. Artinya kita menikmati pada saat pekerjaan itu, kita nggak usah mikirin panjang jauh. Tapi apa yang ada hari ini kita do the best, apa yang bisa kita lakukan hari ini, Ci. Jadi hari ini saya disuruh ini, itu kita kerjain. Tapi kok kerja di institusi yang kayak Koko BI atau pemerintah itu kan pasti politiknya kuat, segala macam. Koko ngadepinnya gimana ketika pressure itu ada? Iya, pasti banyak. Pernah stres kan pasti kerja situ? Iya. Kerja harus ada stresnya, kalau nggak ada stres. Oh tuh harus ada ya, nggak ada yang nggak stres. Iya, stres itu bagus untuk memicu ini kita, kesadaran kita. Kalau kerja nggak ada stres tuh, tetapi stres yang seperti apa, tahap stres seperti apa yang perlu kita jaga. Saya harus menjaga stresnya itu. Jadi kalau ada stres itu bagus, artinya kita kan jadi aware bahwa kita masih hidup gitu kan. Nah jadi berbagai hal itu pasti terjadi. Karena stres kita akan berusaha berpikir mencari solusi ya. Iya, betul. Karena masalah itu memberi stres memaksa kita jadi rajin berpikir mencari solusi. Betul. Kalau nggak pakai malas. Kalau nggak males dan harus seperti itu supaya kita makin matang. What doesn't kill you make you stronger, gitu kata Nietzsche kan. Jadi kalau kita hadap masalah, kita hadapi. Ada apa, hadapi. Jadi solusi gitu. Jangan langsung cepat-cepat dikit-dikit healing. Anak sekarang apa dikit-dikit healing? Bingung, healing kan pakai duit. Healing. Pasang instastory panjang. Perjalananmu buat ya stres. Nah, daripada stres cari healing keluar duit, mendingan follow Instagramnya Koko. Saya tuh kalau buka Instagramnya si Koko ya story aneh-aneh, lucu-lucu kreativitasnya, ngebanyol. Anda ngebanyol terus. Supaya menikmati hidup. Iya. Kita sharing. Jadi kerjanya sama teman bercanda sambil serius sambil bercanda. Ya, serius, berbagi ilmu dan sharing yang penting. Berbagi positivity. Ya. Jangan berbagi negativity. Jadi kita harus berbagi semangat positif ya teman. Kayaknya pemimpin-pemimpin di negara ini gitu ya, bos-bos, direktur harus belajar deh punya kepribadian yang kadang bisa rileks melucu kayak Koko. Jadi anak buah tuh kerja deket kita nggak takut, nggak stres gitu loh. Karena bisa balance bosnya antara serius dan bercanda. Iya, karena kalau anak buah udah takut nggak keluar kreativitasnya. Tapi ada anak buah yang kurang ajar gak sih? Tau bosnya suka bercanda terus bablas kurang ajar. Ada nggak kok? Banyak sih anak buah saya kadang-kadang lebih galak daripada saya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena kita itu ya umur ini kan makin bertambah. Sudah pasti kalau kreativitas itu kalah sama yang muda. Jadi jangan merasa kita yang tahu semuanya. Jadi udah lo gini seolah-olah kita semua yang tahu. Nggak mungkin. Pasti dia lebih pintar dari kita.
untuk hal-hal Hebat teknis. loh pemimpin bisa Iya. humble ngomong Tetapi begitu. kita punya pengalaman, kita punya wisdom. Nah ini yang kita suntikan kepada anak-anak itu. Tetapi kita mengambil ilmunya juga. Jadi nyambung nih antar generasi. Mereka mau ngomong apa, ide apa, sampaikan, terus kita masukkan wisdomnya. Ini belum bisa kita lakukan sekarang karena kamu lihat situasi gini-gini. Jam terbang kita lah yang kita share ya. Jadi kita di jam terbang. Jadi jangan kebalik kita mau ini gini anak-anaknya stres. Pas so tahu zaman udah nggak begitu Pak, berbeda Pak. Zaman udah beda, ya betul. Sama anak diri gitu. Iya, Tapi betul. kalau anak agak susah sih. Bawaannya kita lebih pintar aja. Nah, Luri, parentsnya kadang mau ditaktor sama Iya, anak iya. karena sayang sebenarnya, karena sayang. Oke, yang pertanyaan satu lagi aku mau tahu tuh kan aku dengarnya kalau kerja di corporate besar negara ya, kan suka ada fasilitas sekolah lagi karena aku ada saudara juga yang kerja suaminya di BI sampai bisa ngambil master di New York gitu. Maksudnya kalau keluarganya aja tidak mungkin bisa membiayai sampai ke luar negeri. Apakah fasilitas itu sempat Koko ambil juga? Ya, fasilitas itu sebenarnya adalah bagian dari pengembangan kompetensi. Jadi kan lembaga itu menyekolahkan karena ingin pegawainya punya kompetensi yang lebih baik untuk bersaing dan juga mendapatkan ilmu. Sehingga kalau di BI itu ada tuh sekolah sampai S2, S3, terus pendidikan banyak. Itu memang perlu dilakukan karena kalau enggak kita ketinggalan. Jadi saya dulu sempat ngambil master saya di Inggris waktu itu juga mendapatkan dari Bank Indonesia. Jadi setelah 3 tahun bekerja saya sekolah, itu dibayarin sama untuk menambah kompetensi kita. Karena kalau nggak disekolahin, tinggalan kita itu. Sama yang baru-baru lulus dari luar negeri banyak. Yang sekarang anak-anak muda juga yang baru-baru masuk. Masuk ya, aku lihat begitu. Picu untuk sekolah. Enak ya? Kerja mulu. Iya, sekolah. Penting karena itu kompetensi. Kok banyak anak muda tuh nggak mau kerja di kantoran, nggak mau profesional, maunya wirausaha. Ada pesan nggak sih buat anak-anak muda itu antara perbedaan orang tuh nafsu wira swasta di awal usia lulus sekolah sama coba dulu kerja sama orang? Kalau suamiku kan selalu bilang anak-anaknya harus kerja sama orang dulu, tidak boleh bisnis dulu. Nah menurut Koko yang sudah kerja sama orang, apa nasihatnya buat mereka, plus minusnya? Ya pilihan sih ya, bagus. Ada yang mau mencoba, orang punya jalan masing-masing. Kita tidak bisa juga ini lebih baik, ini lebih. Kalau menurut saya, jadi bekerja sama perusahaan besar ada untungnya. Kita belajar sebuah sistem. Kita belajar dari yang senior, jadi orang-orang tua itu tidak selalu salah, tapi mereka punya pengalaman. Kita belajar, walaupun mereka kelihatannya kolot, tapi kita banyak belajar. Dulu waktu kita masuk, pertama juga kan orang tua zaman dulu lebih kolot lagi. Kita menganggap kolot gitu kan, sekarang kita yang kolot, ya mana-mana kolot. Tetapi dari orang-orang tua, dari sistem yang besar, kita belajar. Dari situ baru kita kalau mau wira swasta bisa. Nah, tapi kalau mau wira swasta dulu ya paling belajar sendiri, belajar juga. Tapi pilihan semua punya konsekuensi. Jadi itu. Iya memang. Kalau enggak bablas uang habis baru lulus sekolah. Iya, ada ilmunya. Enggak ngerti sistem itu tadi benar sistem yang kita mau anak-anak itu belajar ya. Oke, sekarang terakhir penutup ada pesan nggak dari Koko Iwan yang mungkin mau baru mau masuk BI atau yang masih di BI ini akan menonton program ini, apa pesan-pesannya? Ya kalau saya hidup ini kita jalani dengan santai aja lah sih. Tapi anak sekarang kesantaian kok jadi bilang santai aja. Untuk kesantaian, orang tua sampai pusing di rumah. Sekarang itu anak-anak ini lebih banyak terpicu oleh medsos, ingin cepat. Ya. Semua ingin berhasil cepat. Tetapi hidup itu tidak semuanya bisa cepat. Hidup ini adalah permainan long game, ya, permainan panjang. Jadi yang kita perlukan tadi adalah endurance, kesabaran, dan ada saat-saat kita kalah, ada saat-saat kita gagal, ada saat-saat kita jatuh. It's okay. That's life. It's okay. That's life. Jadi bukan berarti kalau kita kalah is the end of the game. Yeah. Jadi pengalaman saya, ini kan kita sharing kan pengalaman menjadi pernah pada saat-saat jatuh, pernah saat-saat bangkit. Jadi ada saat-saat seperti itu. Yang penting adalah play the game. Enjoy the game, seperti itulah. Life is a game, serius, tapi jangan diperserius. Sungguh-sungguh, tapi jangan dipersungguh. Ya, jangan terlalu santai juga. Jangan terlalu santai, because it's a game. Game yang bukan hanya 2 kali 45 menit, tapi it's a lifelong game. Iya, dan sebagai profesional kan juga bisa buka usaha juga sampingan kan, bisa dibantu anak, istri, saudara. Ya. Bukan berarti
kerja profesional, makan gaji orang istilahnya, terus nggak bisa jadi pengusaha kan? Ya, di beberapa perusahaan bisa seperti itu. Ada perusahaan yang ada etik-etiknya. Kalau di lembaga-lembaga negara yang policy mungkin nggak boleh, tapi ada juga perusahaan boleh. Jadi is pilihan itu. Tapi maksudnya bukan, Koko misalnya kerja di BI, kan nggak boleh punya perusahaan lagi running kan satu. Tetapi kan you have the money. You kan bisa invest duit, kan duitnya yang bekerja, bukan orangnya. Itu kan maksudnya begitu ya bisa, kan. bisa, Jadi nggak harus dunia profesional itu nggak bisa kaya kata orang, nggak juga. Iya, betul. Oke. Yang penting kita menikmati perjalanan hidup itu. Ya, tuh Well Grown People, nanti saya cantumkan IG-nya Koko Iwan. Nanti banyak belajar, biarpun dia bukan orang yang selebriti atau apa, tetapi banyak selebriti, banyak orang kenal Koko Iwan di BI karena beliau sangat ngurusin berurusan dengan selebriti atau event-event kan ya buat BI kan. Ya, terima kasih Uci. Terima kasih buat waktunya. Semoga episode kali ini berguna membangun anak-anak muda Indonesia. Ya, semangat buat anak-anak muda Indonesia, tetap ikuti guru grooming kita. Koko bilang, Indonesia ayo grooming gitu. Iya, oke. Oke ya. Indonesia ayo grooming.